Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang harus kita terima kasih dan bersyukur kepadanya. Bermula di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita, kitalah yang Allah pilih untuk lahir di muka bumi ini dan mengemban amanah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat itu dengan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sudah lahir ini menjadi muslim. Dan ini nikmat yang tidak terhingga karena dengan Islam kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah. Kenapa semua alam semesta ini ada, apa tujuan kita hidup di muka bumi ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang boleh kita nikmati dan apa yang tidak boleh kita kerjakan dan tidak boleh kita nikmati. Biasa dikenal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meminta kita agar mempertahankan itu sampai kita wafat. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan saya yakin kita pun pada siang ini berkumpul semuanya, salah satu tujuannya adalah untuk memperdalam Islam dan iman kita yang merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya dengan penuh keyakinan kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 salam. Yang salam Allah ini berarti pelipat gandaan pahala, pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, peninggian derajat dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Baik, seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita, yaitu agar doa ya dikabulkan, sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali Wahf Al-Qahtani hafidhahullah. Dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu itu sampai di poin nomor 22, masalah saat mengucapkan doa setelah ruku' atau pada saat kita mengatakan sami Allahu liman hamida, lalu kemudian kita mengatakan Allahumma rabbana lakal hamd. Ini termasuk mustajab doa. Dan ini sudah kita paparkan dengan beberapa poin yang lainnya pada pertemuan yang lalu tentunya. Karena poin bahasannya masih cukup banyak, kita akan langsung masuk saja ke lanjutan bahasan kita. Salah satu mustajab doa adalah poin nomor 23 setelah ucapan salawat kepada Nabi SAW pada saat tasyahud akhir. Jadi perlu kita titik beratkan mungkin beberapa poin sekarang ini di awal bahasan kita. Yang pertama, membaca salawat dalam tahiyat pertama dan kedua sama sampai selesai. Jadi innaka hamidum majid, ya. Perbedaan antara tasyahud awal sama tasyahud akhir adalah doa. Jadi setelah tasyahud akhir nanti ada doa. Ada belasan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan juga Nabi mengatakan setelah mengajarkan doa-doa tersebut kepada para sahabat, falyad'u ma sya'. Setelah itu dia boleh berdoa apa saja. Oleh karena itu ulama sepakat mengatakan 2 tempat mustajab dalam solat, yaitu pada saat sujud dan pada saat sebelum salam. Jadi memang kita membaca salawatnya full sampai selesai, baik tahiyat awal ataupun tahiyat terakhir. Kemudian pelajaran yang kedua, ini kedudukan salawat kepada Nabi SAW. Salawat berarti kita mengucapkan salam hormat kepada beliau dan juga memohon agar ditambahkan rahmat Allah untuk Nabi SAW. Dari sini kita ambil 2 pelajaran dari salawat. Yang pertama tentunya bahwasanya kita perlu memuliakan orang yang telah Allah muliakan. Semua nabi-nabi telah Allah pilih di antara kita manusia, berarti Allah muliakan mereka lebih dari kita. Kita pun harus memuliakannya, tetapi pada batas-batas yang dibolehkan secara syar'i. Yaitu kita memuliakan Nabi SAW dengan membacakan salawat kepada beliau, mengikuti syariatnya, meninggalkan larangannya, kemudian juga mempertahankan nama baiknya. Misalnya kalau ada orang coba mencoreng nama Nabi SAW, seperti yang lalu pernah ada buat karikatur Nabi dan segala macam, terus umat Islam marah seluruh dunia gitu ya. Sampai ada seseorang dari media barat menanyakan kepada seorang muslim di satu komunitas di Amerika, kenapa kalian begitu marah
pada saat Nabi kalian disinggung. Maka disebutkanlah oleh muslim-muslim di sana tentang keutamaan dan kedudukan Nabi SAW, termasuk bagaimana akhlaknya, ya, syariatnya secara rinci. Setelah didengar, maka orang media tersebut mengatakan pantas kalian marah karena pembelaan terhadap orang ini. Memang mereka sendiri belum tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW, dan terlalu banyak umat Islam yang tidak tahu kedudukan beliau. Ya, jadi kita harus membela, karena kita membela siapa yang Allah cintai, maka kita pun pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membela Nabi SAW itu adalah satu bagian daripada agama kita. Enggak boleh kita biarkan nama beliau tercoreng, ya. Kemudian membela juga orang-orang yang beliau cintai, para istrinya, keluarganya, kemudian para sahabatnya. Dan tentu saja membela pada hak, pada hal-hal yang hak, yang benar, ya. Enggak boleh kita membela pada hal yang batil. Harus yang benar. Contoh misalnya, pernah ada seorang wanita mencuri di masa Nabi SAW bernama Fatimah. Kemudian Nabi SAW dilaporkan oleh para sahabat atau seorang sahabat namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini kebetulan dikenal dengan kekasih Nabi. Dia setelah dilobi oleh banyak sahabat agar Fatimah yang mencuri ini tidak dipotong tangannya karena dia punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat Mekah pada saat itu. Jadi asal dari Mekah, maka Nabi SAW pun marah. Seraya mengatakan kepada Usama bin Zaid, "Atasya'u fi haddi min hududillah?" Apakah kau berani untuk memberikan pertolongan pada pelanggaran dari peraturan-peraturan Allah? Maka beliau pun akhirnya mengumpulkan kaum muslimin dan beliau mengatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Di sini Nabi SAW tidak membela anak beliau kalau sampai mencuri, melanggar hukum Allah. Beliau pun janji akan tetap menghukumnya. Jadi bukan berarti orang itu punya nasab kepada Nabi SAW, kemudian dia sewenang-wenang, semau-maunya sendiri, gitu kan. Tidak beribadah baru dia katakan dirinya akan masuk surga misalnya, atau dia berbuat maksiat dengan yakin Nabi akan berikan syafaat. Ini semua kebodohan, tidak faham tentang masalah bagaimana kita mendapatkan pertolongan Nabi SAW. Makanya Nabi bilang kepada sukunya, disebut satu persatu suku beliau, ya, Bani Hashim, ya, dan banyak suku-suku yang lain. Kemudian beliau juga mengatakan, wahai Fatimah, anaknya Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah, maka selamatkan diri kalian dari api neraka. Maksudnya, pertolonganku hanya sebatas kalau kalian tidak melanggar agama Allah. Dan pantas untuk dapat itu. Tapi kalau kalian melanggar hukum Allah, saya tidak bisa tolong kalian. Nah, ini semua ada batasan-batasannya, gitu ya. Ada batasan-batasan. Termasuk tentu mempertahankan tadi saya bilang dan mempelajari syariat atau sunnah-sunnah beliau, ini bagian daripada yang mencintai Nabi SAW. Baik, itu bagian salawat yang pertama. Dan bagian salawat yang kedua, ya, yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya satu-satunya ibadah di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dirinya, ya, sebagai zat yang mulia dengan kemahasempurnaannya, juga menyebutkan ibadah tersebut. Begitu juga para malaikat disuruh, yaitu membaca salawat kepada Nabi SAW. Itu berarti menandakan kedudukan Nabi sangat tinggi. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 56, ayat yang sangat masyhur. Surah nomor 33 ayat 56. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Di sini Allah bukan mengatakan malaikatnya saja, tapi Allah menyebutkan dirinya atau zatnya yang maha mulia. Sungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi. Maka hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya atau kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan. Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam hormat atau penghormatan untuknya. Di sini kita bisa tahu bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW dan pentingnya orang itu rutin untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Ada sebuah riwayat yang menarik, seingat saya dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tidak ada hadis yang lebih kami senangi dan membuat kami gembira dibandingkan hadis ini, yaitu sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama lingkungannya atau seseorang itu hadisnya itu al-mar'u ma'aman ahabba. Maaf, keliru tadi ya.
Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama orang yang dia cintai. Maka kata Anas radhiyallahu anhu, hadits ini sangat membuat kami gembira dan bahagia karena kami mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai Abu Bakar dan Umar walaupun amal kami belum menyamai amal mereka. Karena dengan mencintai itu akan bersama-sama di surga. Karena riwayat ini pernah ada Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya amal banyak, tapi saya bermodal mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka kata Anas, hadits ini yang membuat kami sangat bahagia dan tidak ada hadits yang membuat kami lebih gembira daripada ini karena saya coba. Dia bilang pribadinya saya coba mencintai atau saya mencintai Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar dan saya berharap bisa bersama mereka di surga nanti walaupun saya tidak mencapai amal-amal mereka. Oleh karena itu mencintai Nabi SAW, mencintai para sahabat, orang-orang saleh bagian daripada perintah agama kita. Ibnu Qayyim mengatakan dalam tafsir surah Al-Ahzab ayat 56 tadi, masalah Allah dan malaikatnya mengucapkan salam, bahwasanya jika Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Rasul, maka hendaknya kalian juga bersalawat dan salam untuknya karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dan usahanya seperti kemuliaan dunia dan akhirat. Maksudnya sebab kalian harus bersalawat adalah karena memang salah satunya jasa Nabi Muhammad SAW lah yang membawa kepada kita syariat atau risalah Allah sehingga kita faham tentang agama ini dan bisa selamat dunia dan juga akhirat. Banyak pendapat tentang masalah pengertian salawat, Bapak Ibu sekalian, dan yang benar adalah seperti yang dinukil oleh Abul Aliyah. Ini salah satu ulama ya, klasik dulu. Beliau mengatakan sesungguhnya salawat dari Allah adalah berupa pujian bagi orang yang bersalawat untuk beliau di sisi malaikat-malaikat yang dekat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan komentar yang kuat, dia mengkhususkan, maksudnya adalah mengkhususkan dari rahmatnya yang bersifat umum. Pendapat ini dikuatkan juga oleh Syekh Utsaimin. Jadi ini yang dimaksudkan bahwasanya salawat Allah adalah Allah salawat Allah itu adalah berupa pujian bagi orang yang bersalawat untuk Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi, maksudnya salawatnya Allah ini adalah kepada orang-orang justru Allah berikan tambahan rahmat dan segala macam bagi orang yang baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara para malaikat betul mengucapkan salam hormat kepada Nabi. Ini salah satu pendapat. Dan makna salam, karena ada salawat dan salam, ya, adalah keselamatan dari segala kekurangan dan bahaya. Jadi kalau di rangkaian ini atau dirangkaikan keduanya berarti memang dua-duanya puji-pujian dan kemuliaan untuk Nabi SAW. Sementara hukum membaca salawat kepada Nabi menurut mazhab Hambali, maksudnya Imam Ahmad, disebutkan di tasyahud akhir adalah termasuk di antara rukun-rukun salat. Artinya kalau ada yang tidak baca salawat di tahiyat, batal salatnya. Ya, karena itu bagian daripada rukun salat. Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan makhluknya untuk bersalawat dan salam untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadikan itu dalam waktu tertentu saja. Jadi yang wajib adalah hendaknya seseorang membaca salawat dan salam untuk beliau dan tidak melalaikannya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Ahmad, dan ini yang dominan biasanya di daerah Timur Tengah dan umumnya banyak umat Islam mengikuti, dari orang yang mengikuti hadis-hadis Nabi SAW, kalau dikatakan salawat adalah rukun solat, tanpa dibaca berarti batal solatnya. Kemudian Al-Qadi tadi, Al-Qadi ini julukan, maksudnya seorang hakim muslim dulu bernama Abu Bakar bin Bakir. Dia mengatakan salawat ini bukan hanya dalam solat, tapi diwajibkan bagi seorang muslim di setiap saat. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, kalau terdengar namanya. Kayak kita bilang, saya dalam pengajian mengatakan kepada Bapak Ibu, Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Ataupun ada bahasa isyarat, misalnya saya mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misal mengajarkan kepada kita begini dan begitu, lalu saya bilang lagi, dan beliau juga mengajarkan kepada kita. Bahasa beliau kan kembali ke Nabi. Maka tetap seorang muslim mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya. Pernah ditanya dalam sebuah majelis di Masjid Nabawi,
Apakah kita harus membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabi SAW? Maka dengan jelas Syekh yang sedang menyampaikan taklim pada saat itu mengatakan iya. Dan betapa banyak pahala yang hilang darimu karena engkau tidak menyebutkan salawat kepada Nabi SAW. Nah ini poin-poin penting yang harus difahami tentang masalah salawat. Jadi bukan hanya sekedar membaca salawat di tahiyat. Ya. Sehingga kita menganggap itu hanya karena kewajiban jadi saya gugurkan. Kita harus fahami maknanya. Poin yang lain juga harus difahami bahwasanya kalau Nabi Muhammad SAW saja kita bacakan salawat kepada beliau, kita mohon kepada Allah ditambahkan rahmat, kita ucapkan salam hormat pada beliau, sementara beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, maka umatnya lebih pantas untuk didoakan, terutama kalau sudah mati. Ya. Karena kan kita sampaikan salawat tetap kepada Nabi walaupun beliau sudah meninggal. Berarti kita tetap memohon terus kepada Allah ditambahkan rahmatnya gitu ya. Makanya dalam sebuah hadis tentang keutamaan hari Jumat, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya, ya, kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik semenjak terbitnya matahari. Ya, dan pada hari itulah Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke surga dan dikeluarkan dari surga. Dalam riwayat lain, pada hari itulah ia diwafatkan, Nabi Adam. Riwayat yang lain juga ditambah, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian akan dihantarkan kepadaku. Maka para sahabat faham nih, apa yang dimaksud dengan dihantarkan. Kalau Nabi masih hidup kan kita mengatakan sallallahu alaika misalnya. Semoga Allah mengucapkan salam atau ya, salawat kepada anda. Nah, Nabi SAW langsung dengar. Sekarang kalau Nabi sudah meninggal gimana? Maka beliau mengatakan, karena salawat kalian akan dihantarkan, diperlihatkan kepadaku. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dihantarkan kepada anda sementara anda sudah masuk ke dalam tanah? Sudah dimakan oleh tanah, sudah hancur. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad kami. Maksudnya para nabi-nabi. Jasad nabi-nabi tidak hancur. Ya. Ini berarti menandakan salawat itu pun dibaca sesudah beliau wafat. Nah, kita ingin tarik benang merahnya di sini. Kalau Nabi Muhammad SAW saja kita doakan setelah beliau wafat, maka bagaimana dengan selain Nabi? Nah ini sekaligus membantah orang-orang yang banyak menganggap ini kuburan wali, minta-mintalah di kuburan wali tersebut. Padahal sebenarnya ya, wali itu pun butuh sama kita. Kenapa para sahabat kita mengatakan ridwanullah alaihim? Kenapa kita kalau ziarah kubur kita mengucapkan salam kepada para ahli kubur dan kita doakan mereka? Siapapun dalam kubur itu, walaupun orang soleh, walaupun wali-wali Allah, tetap butuh untuk didoakan. Maka berarti ini bantahan telak bagi orang-orang yang minta-minta pada kuburan tersebut atau mengkultuskannya. Dan ini juga bagian daripada pelajaran yang bisa diambil dari salawat itu sendiri. Ada beberapa waktu di mana kita dianjurkan memperbanyak salawat. Yang pertama itu sangat ditekankan, ini yang pernah kita pelajari dulu di bab doa kita. Sebelum berdoa. Ya, masih ingat hadis-hadis yang pernah kita sampaikan ya. Kalau Allah tidak akan menerima doa tanpa salawat ya. Di mana Umar mengatakan sungguhnya doa-doa kalian akan terhijab selama kalian belum membaca salawat kepada Nabi SAW. Pernah kami tekankan itu. Jadi Bapak Ibu minimal bilang Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu minimal sekali. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya tetapi tidak bersalawat untuk beliau. Lalu Nabi mengatakan orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut, lalu beliau bersabda kepada orang tersebut, bila seseorang di antara kalian sholat atau berdoa maksudnya ya, tepatnya berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan pujian kepada Allah, ya, pujian dan sunjung kepada Allah, lalu bersalawat untuk Nabi. Kemudian berdoa setelah itu dengan apa saja yang dia inginkan. Dan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Tabarani, kata Nabi SAW, sesungguhnya doa itu jelas-jelas terhalangi hingga orang itu berdoa atau orang yang berdoa itu bersalawat untuk Nabi SAW. Ya. Jadi memang ini kedudukannya sangat tinggi. Ibnu Atha, ya, salah satu ulama mengatakan doa itu memiliki rukun-rukun, sayap-sayap, sebab-sebab dan waktu-waktu. Bila bertepatan dengan rukun-rukunnya maka doa itu menjadi kuat. Bila sesuai dengan sayap-sayapnya maka ia akan terbang ke langit. Bila sesuai dengan waktu-waktunya maka ia akan beruntung. Dan bila bertepatan dengan sebab-sebabnya maka ia akan berhasil. Adapun rukun-rukunnya adalah menghadirkan hati,
perasaan tunduk, ketenangan, kekhusyuan dan ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayap-sayapnya adalah jujur, waktu-waktunya adalah di saat sahur dan sebab-sebabnya adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika nama beliau disebut, ya, tadi sudah kita kasih singgungan itu ya, nama disebut, namanya langsung Muhammad, kita bilang sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa isyarat. Tadi sudah saya bilang ya, kalau saya mengatakan Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW bersabda, kita sudah bilang sallallahu alaihi wasallam, lalu saya bilang, dan beliau juga bersabda di hadis yang lain. Beliau ini singgungan atau sama sallallahu alaihi wasallam lagi, dan kita cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diwajibkan untuk membaca salawat kalau mendengarkan nama beliau, bukan pilihan. Harus, wajib ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim, ragama anfu rajulin dzakartu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka seseorang itu yang mendengarkan namaku disebutkan di sisinya, lalu dia tidak bersalawat untukku. Ya. Di sini ada ancaman ya, ada ancaman kalau kita tidak bersalawat pada saat mendengar nama Nabi, maka itu terhina, celaka. Kalau ada celaka, kena laknat, siksa kubur, siksa neraka, berarti hukumnya wajib. Bahkan meninggalkannya bagian daripada dosa gitu ya. Yang ketiga, memperbanyak salawat di hari Jumat secara khusus, walaupun hari-hari biasa juga kita baca. Tapi hari Jumat tadi sudah kita sebutkan ya hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad. Sungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling afdal, hari yang terbaik semenjak terbitnya matahari. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian dihantarkan kepadaku. Kemudian yang keempat, membaca minimal 10 kali pagi dan 10 kali sore. Makanya masuk dalam zikir pagi petang. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali pagi dan 10 kali sore, dia akan mendapatkan syafaatku. Dia akan mendapatkan syafaat, jadi pertolongan gitu ya. Kemudian poin yang kelima, ya, salawat Nabi SAW juga dianjurkan bukan hanya dengan lisan, tapi bahkan dengan tulisan. Dan dianjurkan setiap kali setelah memuji Allah, apakah menulis Bismillah, Alhamdulillah, juga ditulis salawat kepada Nabi SAW. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat keberkahan dalam tulisannya, misalnya kita bilang, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, baru kemudian kita tulislah hajat kita misalnya. Ya, itu termasuk. Nah itu poin menarik, misalnya kalau ada undangan perkawinan, undangan pengajian, ya, atau kita mau tulis kata-kata apalah. Itu ada anjuran ulama. Al-Qadhi Iyad, salah satu ulama berkata, saat-saat yang paling tepat untuk bersalawat dan yang telah banyak dilakukan oleh umat ini tanpa ada yang menentang dan mengingkarinya adalah pada saat awal-awal orang itu ingin menulis ya, sesuatu. Kemudian yang keenam, pada saat akan masuk masjid. Ya. Masuk masjid juga termasuk membaca salawat pada Nabi SAW dari hadis Fatimah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila engkau memasuki masjid maka bacalah Bismillah wassalamu wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dalam riwayat lain wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Ya. Maaf, Bismillah wassalatu ala Rasulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad waghfir lana wasahhil lana atau wasahhil lana abwaab rahmatik. Ya. Artinya dengan menyebut nama Allah, salam untuk Rasulullah SAW, Bismillah, wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad waghfir lana wasahhil lana abwaab rahmatik. Dengan menyebut nama Allah, salam hormat untuk Nabi SAW, lalu diulangi lagi, ya Allah berikanlah salawat untuk Muhammad SAW dan keluarga beliau, dan SAW, ampunilah kami dan mudahkanlah kami pintu-pintu untuk meraih pintu-pintu rahmatmu. Kalau kita keluar dari masjid kurang lebih hampir sama, Bismillah, kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah atau wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kemudian Allahumma aftah li abwaaba fadlik atau wasahhil lana abwaaba fadlik. Kemudian selanjutnya yang terakhir mungkin salawat yang paling afdal adalah salawat Ibrahim. Ya. Salawat Ibrahim itu adalah yang dibaca pada saat tahiyat. Dan itu ada ragamnya. Ya. Ada dua kurang lebih ragam. Mungkin yang satu ini sudah sering kita dengar ya.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau yang satu lagi itu diriwayatkan juga Bukhari Muslim, kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwaji wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya ya Allah berikanlah salam, ya, bersalawatlah untuk Nabi Muhammad SAW dan istri-istri beliau dan keturunan beliau sebagaimana engkau telah bersalawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW dan istri-istri beliau serta keturunannya sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Ya, sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji dan juga maha pemurah. Nah, ini termasuk pernah kami singgung ya Bapak Ibu sekalian, usahakan kita kalau mendapatkan sebuah riwayat di satu ibadah yang pernah Nabi SAW contohkan dan di situ ada pilihan opsionalnya, maka usahakan kita bisa mengamalkan semuanya walaupun kita rutin dengan satu. Sebagai contoh misalnya, sholat malam Nabi. Sholat malam Nabi itu kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 8 rakaat lalu witirnya 21. Nah, tapi ada riwayat Nabi pernah kerjakan 2 rakaat semua tahajudnya, tapi witirnya 3 sekaligus. Nabi SAW juga pernah mengerjakan 4-4-2-1. Nabi juga pernah kerjakan 4-4-3. Nabi SAW pernah mengerjakan 8-2-1. Nabi pernah kerjakan 8-3. Nabi SAW pernah kerjakan 9 rakaat sekaligus 1 kali salam. Ya, witirnya cuma 1. Nabi SAW juga pernah kerjakan 11 rakaat 1 kali salam. Nah, kalau Bapak Ibu dengar ini, usahakan, misalnya kalau kita pilih yang pertama, 2 rakaat semuanya. Tapi usahakan yang lain pernah dikerjakan, walaupun sekali seumur hidup. Supaya di buku amal kita tercatat semua yang Nabi ajarkan pernah kita kerjakan, walaupun sekali seumur hidup. Nah, apalagi kalau kita bisa rutinkan, misalnya kita variankan itu kita baca, misalnya doa istiftah atau iftitah dalam sholat, itu kan banyak pilihannya. Ya, kita bisa memilih misalnya di sholat subuh kita baca doa iftitah yang mana, di duhur yang mana, di asar di mana gitu ya. Atau tadi opsi yang pertama saya bilang, kalau ada beberapa kita hafal, walaupun satu rutin yang kita baca, misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, misalnya kita pilih, tapi ada yang lain. Maka itu kita yang lain ini kita baca walaupun sekali seumur hidup. Nah seperti itu kurang lebih ya. Ini semua bagian daripada hal-hal yang harusnya kita pikirkan supaya nanti ada varian yang tercatat di buku amal yang bisa menambah derajat di surga. Jadi tidak ada sunnah yang tertinggal gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih. Dan tidak asing buat kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas 1 kali salam kita dengan 10 salam dari sisinya gitu ya. Dan Nabi SAW itu betul-betul sangat marah dengan orang yang tidak baca salawat pada beliau. Sampai beliau memvonis orang itu pelit. Ya, di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, kata Nabi SAW al-bakhil. Ya, kulla bukhlin alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, bahkan di atas orang-orang bakhil atau pelit adalah seseorang yang jika namaku disebutkan ia tidak bersalawat kepadaku. Jadi saking pentingnya seseorang untuk membaca itu. Dan ada seorang sahabat, ini sebagai penutup ya, nanti kita masuk dalam bahasan kita, itu berkata, ya Rasulullah, kalau saya ingin membaca salawat kepada anda, saya mau luangin waktu, saya mau berzikir nih, kira-kira di waktu itu misalnya setengah jam, 10 menit misalnya, Bapak Ibu mau berzikir. Lalu kata beliau, ya Rasulullah, kira-kira kalau saya mau lowongkan waktu itu, contoh yang saya tanda kutip 10 menit, berapa yang saya jadikan buat salawat kepada anda? Terus dia bilang, dia bilang kalau saya jadikan 1/10nya apa gitu. Nabi mengatakan boleh, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus. Kalau 1/3 bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus lagi. Lalu orang itu mengatakan setengah, kata Nabi SAW, kalau kau bagus, tapi kalau kau lebihkan lebih bagus. Kalau gitu 2/3.
Ya, dari waktu itu, misalnya saya 10 menit login untuk zikir, saya baca salat pada Anda 2/3, sisanya zikir yang lain. Kata Nabi SAW bagus, tapi kalau kau lowongkan atau lebihkan lebih bagus lagi. Maka orang itu mengatakan kalau gitu saya akan khususkan waktu salawat kepada Anda. Kata Nabi SAW kalau gitu diampuni dosamu, dipenuhi hajat-hajatmu. Ya. Jadi memang maksudnya kita ada lowongin waktu gitu loh untuk baca salawat. Ya. Dan sering kami berbagi di jamaah, paling mudah adalah kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dan paling gampang. Tapi kalau mau lebih afdal, bersalawat Ibrahim yang dibaca di tahiyat. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan kita tentang ada korelasi antara mustajab doa dengan baca salawat pada saat sedang tahiyat tasyahud akhir ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu usalli wan nabiyyu wa Abu Bakrin wa Umar ma'ah. Falamma jalastu bada'tu bis-thana'i 'ala Allah, thumma as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma da'utu li nafsi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sal tu'ta, sal tu'ta." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya pernah salat dan Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar. Ketika telah duduk akhir ya, atau tasyahud akhir maksudnya, saya memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, lalu saya berdoa untuk diri saya. Maka Nabi SAW mengatakan, mintalah pasti kamu diberi, mintalah kamu pasti diberi. Sebagian ulama mengatakan ini ada korelasinya dengan riwayat yang kedua dari Fadalah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki sedang sholat lalu dia mengagungkan Allah dan memujinya, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, maka Nabi pun mengatakan, ud'u tujab wasal tu'ta. Berdoalah pasti kamu dikabulkan, dan bermohonlah pasti kamu akan diberi. Di sini ulama mengatakan bisa dirincikan. Ada yang mengatakan memang yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang kalau sudah baca salawat maka setelahnya mustajab doa, terutama di tasyahud. Kemudian ada yang mengatakan bukan. Yang dimaksud di sini adalah sebenarnya lebih kepada doa memang yang dibaca di tasyahud akhir sebelum salam, gitu ya. Karena memang cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengajarkan kita seperti Allah min ya'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qubur, wa min fitnatil mahyamat, min fitnatil masih dajjal. Ya, itu mungkin doa yang tidak asing harus kita hafal. Kemudian cukup banyak, mungkin seingat saya ada belasan doa di situ ya, yang harusnya kita baca. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran sampai akhir gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, dan beberapa banyak doa-doa yang lain gitu ya. Baik, ini dari hadits ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita kronologis hadits ini. Kemudian pelajaran yang kedua, bolehnya seseorang berdoa di dalam sholatnya, tapi tidak semua tempat ya, sujud dan ya, tasyahud akhir gitu ya, tasyahud akhir. Ada riwayat yang lain menyebutkan juga kalau terlintas ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah rahmat, surga, kasih sayang Allah, dan juga ancaman Allah, kayak kaum yang pernah Allah binasakan, neraka, siksa kubur. Kalau yang baik kita mohon agar Allah berikan kepada kita, misalnya minta surga, minta rezeki dan segala macam. Kalau lewat tentang siksa Allah kita berlindung. Nah ini ulama tambahkan waktu ketiga di mana kita boleh menyampaikan doa. Ya, tapi itu lagi baca ayat. Karena disebutkan Nabi SAW kalau baca ayat dalam sholat kemudian terlintas surga beliau mohon, kalau terlintas neraka beliau berlindung. Nah seperti itulah. Tapi bahasan kita di sini berhubungan dengan masalah sebelum salam. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ya. Masih ada korelasinya di poin nomor 24, yaitu sebelum salam dalam sholat ketika mengucapkan. Nah kenapa ini terulang lagi? Karena saya bilang tadi di poin 23, ada pendapat yang mengatakan doa itu diterima setelah baca salawat. Ya. Tapi di sini, saya bilang tadi ada juga pendapat ulama mengatakan di poin nomor 23 sebenarnya adalah yang dimaksud doa sebelum salam. Tapi penulis memisahkan. Mengatakan bahwasanya di poin nomor 24 itu, jadi kalau setelah salawat di dalam tasyahud, baca doa. Nah, gitu. Di sini dikatakan juga doa sebelum salam. Kita bacakan dulu riwayatnya. Allahumma inni as'aluka ya Allahul wahidul ahadus samad ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya artinya, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, tempat bergantung segala sesuatu, dalam kurung yang dapat memenuhi hajat seluruh hambanya,
yang tidak beranak dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya, ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ketika Nabi SAW mendengar doa ini dari seseorang yang sedang sholat, maka beliau bersabda, Qad gufira lahu, qad gufira lahu, qad gufira lahu. Sungguh orang ini telah diampuni, sungguh orang ini telah diampuni, sungguh orang ini telah diampuni. Dibaca sebanyak 3 kali. Nah, di sini saya pribadi waktu baca poin-poin ini tentunya, di poin nomor 24 saya tidak tahu korelasi penulis mengangkat hadis ini dengan doa sebelum salam. Sebenarnya cukup banyak doa-doa sebelum salam ya yang diajarkan Nabi SAW, tadi saya katakan belasan, dan memang Nabi mengatakan berdoalah akan diijabah setelah setelah tadi salawat ya. Kan akhir tasyahud itu kan salawat. Setelah innaka hamidum majid selesai kan, orang boleh salam, boleh juga lanjutkan doa. Nah sebenarnya di poin nomor 23 itu dalilnya, tepatnya kalau kita mau gabungkan dia adalah setelah baca salawat dan sebelum salam. Gitu. Karena di sini korelasi tentang masalah doa yang dalil yang diangkat oleh penulis di poin nomor 24 lebih kepada secara umum. Orang kalau berdoa dalam sholatnya, bisa saja orang ini berdoa di saat mendengarkan ayat tentang surga dan neraka. Misalnya dia mendengar atau dia lagi saat sujud atau sebelum salam. Di poin nomor 24 ini lebih kepada itu. Kalau Bapak Ibu lagi berdoa lalu di luar sholat pun kita mengatakan doa yang sama. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an takfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim, maka akan diampuni dosanya. Dalam sholat dia baca, baik itu pada saat mendengarkan ayat tentang surga dan neraka, saat sujud ataupun saat tasyahud akhir gitu ya. Begitu juga kalau kita baca di luar sholat. Ya, karena ada sifat Allah Al-Ahadu As-Samad. Sekarang kita pindah ke poin nomor 25. Begitu pula ketika berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yang artinya ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu bahwa hanya bagimu lah segala puji. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Pemberi, pencipta langit dan bumi, wahai Zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan, wahai Zat yang Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Ketika mendengar seseorang laki-laki sholat dan berdoa dengan doa ini, maka Nabi SAW mengatakan, laqad da'a Allah bismihil azim, alladhi idha du'a bihi ajab, wa idha su'ila bihi a'ta. Sungguh orang ini telah membaca atau berdoa dengan nama Allah yang Maha Agung, yang apabila Allah diseru dengannya pasti mengabulkan, dan apabila dia dimohon dengannya pasti memberi. Ini mirip dengan tadi, jadi dia lebih kepada doa-doa yang dibaca pada saat sholat. Ya. Secara umum kita kalau berdoa, yang paling tepat tadi saya bilang di 3 tempat, di saat lewat ayat tentang surga, rahmat, kemudian kita mohon, atau tentang siksa umat sebelum kita atau siksa kubur dan neraka lalu kita berlindung. Bisa juga di saat kita sedang sujud atau sebelum salam. Nah ini lafaz doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, ya Allah sungguhnya aku mohon kepadamu dan aku yakin puji-pujian untukmu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Al-Mannan. Ya, dan ini Al-Mannan maksudnya adalah zat yang maha pemberi, tidak pernah berhenti dan tidak pernah habis pemberiannya itu ya. Badi'us samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Lalu dikatakan ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan, wahai al hayyul qayyum, zat yang maha hidup dan terus menerus mengurusi makhluknya. Ya, ini karena ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemungkinan besar kata sebagian ulama ini karena menjalankan dan mengaplikasikan firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakan dalam doa-doa kalian. Berarti setiap orang kalau berdoa menggunakan nama-nama Allah yang mulia, dipastikan dia akan diijabah doanya. Lalu dikatakan begitu pula di poin nomor 26 dengan doa berikut ini.
Kalau kita memulai doa kita dengan doa-doa ini, lalu kita sampaikan hajat kita sesudahnya, maka akan diterima oleh Allah. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya aku bersaksi bahwa Engkau lah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah lain Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Tak kala Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dengan doa ini, beliau mengatakan, laqad sa'altallaha azza wa jal bismihil azim. Sungguhnya engkau telah memohon kepada Allah azza wa jal dengan namanya yang paling agung. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, laqad sa'altallaha bismihil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'a bihi ajab. Sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan nama yang apabila dimohonkan dengan nama itu, niscaya dianya besar kata ganti Allah, memberi. Dan apabila berdoa dengan nama itu, maka dia mengabulkannya. Nah sekarang poinnya sederhana. Kalau kita belum hafal, saran saya Bapak Ibu difoto di handphone, ya, doa seperti ini, kemudian dirutinkan aja dulu. Setiap kali mau berdoa, mulai setelah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kuatkan dengan ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka Allahu alladhi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita bilang dalam bahasa Indonesia pun selain enggak apa-apa, ya Allah maafkan aku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah ini dan itu, maka ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga pernah singgung ya, kalau seseorang di antara kita berdoa Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menyebabkan doa diterima tidak tergesa-gesa. Masih ingat enggak? Ya, kita pernah bilang ya. Nah, tidak tergesa-gesa ini dalam ucapan doa bisa, dan tidak juga tergesa-gesa menunggu jawabannya. Jadi ada orang, kata Nabi SAW, ya, semua kalian berdoa akan diterima kecuali orang yang tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa cirinya orang tergesa-gesa? Dia bilang, saya sudah berdoa belum saya lihat ijabahnya, maka dia pun meninggalkan doa. Akhirnya ditinggalkan doa. Kemudian selanjutnya, di poin nomor 27. Doa seorang muslim setelah wudu dengan doa yang ma'thur. Tahu ma'thur enggak? Ma'thur itu maksudnya yang teriwayatkan ya. Maksudnya doa yang benar. Ya, ada dalilnya gitu ya. Dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayasbiqul wudu, thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dan mempermantap wudunya, menyempurnakannya. Kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dua kalimat syahadat. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Melainkan akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, ia dapat masuk melalui pintu mana saja yang ia inginkan. Di sini kan sebenarnya bukan hanya meminta surganya, tetapi permasalahannya adalah diijabahnya doa. Berarti Bapak Ibu bisa setelah wudu ulangin syahadat lalu sampaikan hajatnya. Tapi kita prioritaskan minta nikmat terbesar yaitu surga dulu. Dan di sini dikatakan dibukakan baginya pintu-pintu surga, dia boleh masuk dari mana saja yang dia inginkan, maksudnya dia boleh minta. Dia boleh mengatakan, ya Allah berikanlah aku surga firdausmu misalnya. Ya. Dan kita sudah tahu juga wudu itu tidak harus pada saat mau sholat saja. Tapi dia sangat banyak ya. Wudu pada saat mau sholat, wudu pada saat mau tidur. Ya. Umumnya tidur ya. Kemudian yang ketiga itu wudu juga pada saat dalam kondisi junub, tapi belum mau mandi, maka boleh tidur dulu tapi wudu. Ya, setelah cebok maaf kemudian wudu. Dia menunda mandi junubnya. Atau orang yang mau mengulangi hubungan biologisnya, terus kemudian dia belum mandi besar. Ini termasuk. Kemudian yang kelima itu adalah wudu pada saat sedang emosi. Ya. Kita pernah sebutkan riwayatnya itu ya, yang kata Nabi SAW, kalau seseorang sedang marah dan dia berdiri, duduklah. Kalau duduk dia masih emosi, berbaringlah. Kalau dia masih emosi juga, berwuduklah, karena wudu itu akan menghilangkan ya syaitan. Ya. Karena itu wudu akan menghilangkan syaitan. Nah itu cukup banyak
udu ini yang dilakukan. Nah setiap kali udu ini kalau kita ucapin syahadat sesudahnya itu mustajab doa. Baik, poin nomor 28, doa di hari Arafah, di padang Arafah bagi yang melaksanakan ibadah haji. Nah tentu di sini kita rincikan sedikit masalah haji ya. Haji ini ada 6 hari Bapak Ibu sekalian ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 13. 8 sampai tanggal 13. 8 ini hari tarwiyah adalah sunnah dan tanggal 13-nya, jadi di awal dan di akhir, tanggal 13-nya hari terakhir tasyrik itu juga sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu lagi haji, kami sarankan pakai travel manapun ya, termasuk dengan pemerintah kita, maka usahakan sempurnakan hajinya 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Walaupun secara hukum tanggal 8 hari pertama dan tanggal 13 hari terakhir hukumnya sunnah. Tetapi sayang sekali kalau kita tidak lakukan. Sementara 4 hari ini tengah-tengah 9, 10, 11, 12 wajib. Tapi usahakan semua disempurnakan. Nah, hari pertama dikenal dengan hari tarwiyah itu di Mina. Ya, jemaah haji masuk ke Mina, sudah niat kalau kita pendatang ini di kamar hotel kita. Penduduk Mekah di rumah mereka. Jadi kalau haji itu mikotnya dari tempat rumah kita atau kamar hotel kita. Kita enggak keluar lagi ke mikot secara khusus ya, di tanggal 8 itu. Kemudian tentu pakai ihram seperti biasa lengkap semua, nginap di Mina, sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Jadi subuh duhur sama isya 2 rakaat, dikasar tapi tidak dijamak. Begitu yang Nabi SAW contohkan di Mina. Apa yang dikerjakan? Perbanyak zikrullah, mengingat Allah pada saat itu. Termasuk mungkin pengajian, membaca Quran, berdoa gitu ya. Nginap nih, sampai tanggal 9, ini hari kedua. Ini dikenal dengan hari Arafah, ini yang disinggung di sini nih. Nah ini puncak ibadah haji, tanggal 9-nya. Ini hari Arafah, wajib semuanya hadir. Bahkan ini rukun haji, tidak hadir di Arafah, batal hajinya. Ya. Makanya pemerintah Saudi itu kalau ada orang walaupun sakit keras, Bapak Ibu sekalian, dan masih belum meninggal tapi sudah niat haji, maka dibawa pakai ambulan ke Arafah supaya dia hadir di situ, ya. Dan dianjurkan dia tinggal sampai terbenam matahari. Nah di Arafah ini cara sholatnya karena kita cuma duhur asar ya, masuk sebelum duhur kita keluar terbenam matahari, ya. Nah sholat duhur asarnya ini dijamak qasar. Duhur asar dikerjakan waktu duhur masing-masing 2 rakaat. Dan hari Arafah ini adalah hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Ya. Dalam hadis yang lain Allah turun ke langit bumi lalu membanggakan para orang yang hadir di Arafah. Berkata kepada para malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku ini datang dalam kondisi berdebu dan mereka mengharapkan rahmatku, jadilah kalian saksi kalau aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan dikatakan pada orang yang hadir di Arafah, bubarlah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah dimaafkan. Nah seperti itu. Juga dalam hadis yang lain, doa yang paling afdal adalah doa Arafah. Nah, itu Arafah. Kemudian di sini hati-hati karena banyak orang yang kadang-kadang lalai dalam pelaksanaan ibadah haji tapi masih melakukan kemaksiatan. Ini sayang sekali. Atau membuang-buang waktu dengan hal-hal yang kosong. Duduk ngobrol kosong gitu ya. Sibuk dengan makan dan minum, bukan tidak boleh, tapi kadang-kadang terlalu berlebihan. Akhirnya habis waktu untuk makan dan minum, habis waktu untuk ke toilet, sementara waktu kita terbatas. Terutama selepas asar sampai terbenam matahari. Nah itu hari Arafah. Itu catat baik-baik, itu habis asar sampai terbenam matahari. Nabi SAW kalau di hari Arafah habis asar sampai terbenam matahari itu beliau keluar dari kemahnya, tidak di atas untanya, mengangkat tangannya sampai putih ketiak beliau kelihatan, tidak menurunkan sampai terbenam matahari. Karena berdoa terus, itu hari Arafah. Jadi sayang banget ini duduk ngobrol sama teman, apa tidur, wah pokoknya buang-buang waktu. Ya, harusnya dia lakukan maksimal ibadah. Makanya di malamnya tanggal 9, setelah tiba maghrib terbenam, kita ke Muzdalifah. Nah Muzdalifah ini hari tidur. Memang tidur, sunnah Nabi tidur. Ya, istirahat di malam itu. Makanya Nabi SAW mentakhirkan sholat maghrib isya, menerlambatkan. Kalau tadi duhur asar dimajukan, kalau maghrib isya diterlambatkan. Nanti sholatnya di Muzdalifah.
Tentu ada beberapa keadaan tidak memungkinkan seperti misalnya bus Bapak Ibu belum datang menjemput ya. Biasa kan gitu, sekarang ini kena rame jemaah haji jadi pemerintah Saudi atur gilir. Maktab ini busnya bisa masuk di Arafah tanggal jam sekian menjemput. Nah itu kadang-kadang gitu. Kalau Anda sudah terlanjur terlalu lama di Arafah, ya udah sholat maghrib isya di Arafah nggak apa-apa. Nanti tinggal datang ke Musdalifah istirahat, walaupun di bus. Umumnya sih travel semua di bus. Kita tidak ada tenda khusus di Musdalifah. Nah ini setelah lewat setengah malam, nanti di atas jam 12, jam 1 malam kita sudah boleh meninggalkan Musdalifah. Tapi kalau mau lebih afdol, nunggu sampai subuh. Habis sholat subuh, baru keluar. Ini tanggal 9 ya. Tanggal 10, ini hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Nah hari raya Idul Adha ini Bapak Ibu sekalian, kita mengerjakan 3 perbuatan dalam haji. Yang pertama itu adalah Jumrah Aqabah. Ya, orang biasa bilang melontar setan besar gitu ya. Jadi di tempat Jumrah itu ada 3 titik, ada Kubra atau Aqabah, ada Wusta, ada Sughra. Besar, sedang, kecil gitulah ya. Nah di hari Idul Adha ini dikenal dengan hari nahar, hari berkurban gitu ya. Nah di sini kita melontar 1 kali saja, 7 butir batu di Jumrah Aqabah. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk menyelesaikan, ini harus selesai hari ini ya, Jumrah ini. Kemudian kita melakukan tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, tawaf dan sa'i. Jadi kita ke Masjidil Haram. Kemudian bagi haji tamattu, haji yang menggabungkan dengan umrah itu berkurban di waktu ini. Nah kalau Bapak Ibu sudah gabungkan 3 hal ini, boleh tahallul, cukur rambut, dan halal semuanya termasuk hubungan suami istri. Walaupun proses haji masih berjalan. Tapi tanggal 8, tanggal 9 kalau Anda niat masuk haji nggak boleh membatalkan ihram. Termasuk nggak boleh interaksi biologis. Tidak boleh ada kata-kata juga menjurus ke sana di antara suami istri. Apalagi kalau selain suami istri. Itu lebih haram. Nah iya karena ada orang haji tapi pacaran kan gitu. Nah ini kita harus titik beratkan, di sini harus dijaga baik-baik. Nah nanti hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, kalau Bapak Ibu misalnya baru memilih jumrah, kemudian tawaf misalnya atau kurban, tapi Anda belum tawaf, boleh tahallul, tapi tidak boleh berhubungan biologis sampai selesai 3-3-nya. Makanya bagi yang berangkat suami istri dianjurkan menyelesaikan pada hari itu 3-3-nya. Jadi selesai. Nanti dia pulang, biasanya kalau kami gitu, pulang ke hotel, mandi yang bersih, sudah pakai baju biasa, kembali ke Mina. Karena tanggal 10 itu nginap di Mina. Kita nginap di Mina. Nah 10, 11, 12 itu nginap di Mina semuanya. Kerjanya apa? Tanggal 10 kita diam di Mina, sama dengan tanggal 8 tadi, duhur, sholat duhur 2 rakaat, asar, sholat asar 2 rakaat, di waktu masing-masing tapi 2 rakaat. Isya tetap 3, maghrib 3, isyanya 2. Di sini kita memperbanyak zikrullah karena ini hari-hari zikir. Tanggal 11 besoknya itu kita masih di Mina, pakai baju biasa, tapi kerja kita adalah jumrah, 3 titik, kecil, sedang, besar. 7 butir, 7 butir, 7 butir gitu ya. Nah ini pahalanya 1 batu yang kita lontar itu kalau kita ikhlas karena Allah menggugurkan 1 dosa besar. Berarti kalau 7 batu 7 dosa besar. Di 3 titik 21, berarti 21 dosa besar. Gitu kan. Ini dilakukan tanggal 11, dilakukan juga tanggal 12. Bagi orang yang mau tanggal 12 menutup hajinya, karena ini sampai wajibnya, dia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Tapi tadi saya bilang yang paling baik sempurnakan sampai tanggal 13, hari ke-6. Makanya kami kalau di Uhud Tour itu pasti sampai tanggal 6, 13. Nggak akan kita keluar sebelumnya. Biasanya tanggal 12 itu 10, 11, 12 ini padat-padatnya. Tanggal 12 siang, sore itu sudah kosong. Ya. Kemah banyak kosong, kamar mandi sudah tidak antri lagi, jadi kita lebih leluasa. Maka tolong diingat tanggal 6, hari ke-6 yaitu tanggal 13, jangan keluar tanggal 12 lanjut sampai tanggal 13, itu lebih baik. Karena Allah mengatakan limanittaqa, bagi orang yang lebih bertakwa. Nah itu kurang lebih rangkaian sederhana tentang haji, tapi tentu itu butuh rincian lebih jauh tentang masalah manasiknya. Dan jelas itu, kenapa kita sebutkan, karena salah satu dari rangkaian 6 hari ini, hari Arafah itu waktu mustajab doa. Nah itu yang disebutkan di dalam poin tadi yang kita akan bahas, yaitu poin nomor 28. Ya, di halaman 95 ya.
Berdoa di hari Arafah, di padang Arafah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang tidak haji bagaimana? Puasa. Puasa Arafah. Ya, yang kata Nabi SAW, puasa hari Arafah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Jadi dapat pengampunan dosa 2 tahun. Riwayatnya dari Amr bin Shu'aib, meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu majma'in, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, di padang Arafah. Dan sebaik-baik ucapanku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, lahul mulku wa lahul hamd, baginya kerajaan dan baginya puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Nah, di sini kita bisa fahami dari riwayat ini tetap ada doa dan tetap memperbanyak zikrullah. Nah, saya pernah mendengarkan beberapa ceramah, maksudnya di antara ulama-ulama di Saudi ya, mereka kalau lagi di Arafah mereka khutbah Arafah. Biasanya di tenda masing-masing ya, karena terlalu banyak orang susah untuk dikumpulkan semua, maka di tenda masing-masing. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, kalau ini Dr. Muhammad, salah satu rujukan di Saudi, beliau mengatakan begini dalam khutbah Arafahnya, kalau ada orang yang menanyakan kepada saya, mana lebih baik di hari Arafah, berdoa atau baca Quran, maka di hari itu kami katakan membaca doa. Ada orang di antara kita yang mengatakan mana lebih baik, kita berdoa atau kita bersedekah, tetap dikatakan ya, berdoanya. Di hari Arafah itu doa, khusus doa memang. Walaupun yang lain boleh kita kerjakan. Tapi kalau bertemu satu waktu maka tetap doa. Karena dikatakan doa yang paling afdal adalah doa di hari Arafah. Nah, ini termasuk poin yang perlu digarisbawahi dan ini dijamin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis sudah tempat kita singgung, disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab At-Targhib wa Tarhib beliau, riwayat kalau hari Arafah adalah hari yang paling mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, kata Nabi SAW, kemudian membanggakan para hamba-hamba yang di Arafah dan mengatakan kepada para malaikat, dia adalah hamba-hambaku itu datang dalam kondisi mereka berdebu, maka saksikanlah kalau aku sudah mengampuni mereka. Dan dalam riwayat lain dikatakan, dan siapapun yang mereka rekomendasikan, siapa yang mereka doakan. Maka normal-normal saya orang kalau lagi umroh haji kita katakan tolong doain saya ya, gitu ya. Dan kalau kita mengatakan iya berarti kita punya utang ya. Nah, usahakan kita nanti bilang, saya doakan umum ya. Misalnya kita mengatakan, ya Allah ijabalah doa semua orang yang titipin sama saya. Jadi enggak usah tulis di kertas, baca semua. Itu habis waktu nanti untuk itu ya. Baik kita ringkas, kita mengatakan hal tersebut, Allahu a'lam. Baik, itu mungkin yang kita bisa bahas dulu pada kesempatan ini. Kedepannya kita akan lanjutkan di poin 29, karena kita di sini kurang lebih ada 34 poin di masalah ijabah atau waktu dan tempat yang mustajab. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita dan Allah ikhlaskannya, ditambahkan sebagai tambahan amal kita, dan semoga semua dosa-dosa dimaafkan dan kesalahan juga ditutupin, dan semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini. Dan jangan lupa juga kita doakan semoga Allah angkat seluruh bencana dan bala yang sedang menimpa negara kita. Allah tolong orang-orang kaum muslimin dan non muslim pun di negara kita yang sedang tertindas atau sedang tertimpa bencana ini. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan penggantinya, dan semoga Allah memaafkan kita karena masalah ujian ini datang, dan juga Allah tidak ulangi kembali kejadian tersebut. Allahumma amin. Wassallallahu nabiyina muhabbibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.